Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami, yang dimana proyek laporan kami itu berjudul program yang dapat menganalisis sentimen dari pernyataan mahasiswa tentang pengalaman, opini, atau keluhan terkait perkuliahan. Nah, kami itu beranggota 4 orang. Yang pertama itu ada Yajid dengan belakang NIM 0037, lalu ada saya sendiri dengan Dami Richard Bukit Dauluk yang dengan belakang NIM 022, ada Tikita 121, dan ada Musdalifah 106. Musdalifah pada hari ini tidak bisa hadir karena ada urusan di Penang. Baik, proyek yang kami buat ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat menganalisis sentimen dari pernyataan mahasiswa. Kami berharap program ini mampu membantu institusi pendidikan memahami opini dan pengalaman mahasiswa lebih efisien dan akurat. Presentasi ini akan kami sampaikan dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan analisis, kesimpulan dan saran, dan di akhir kami akan menjalankan programnya. Yang pertama itu ada bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang. Kami memiliki latar belakang itu yang pertama dalam proyek ini, dalam era modern, data opini mahasiswa yang melimpah sulit dianalisis secara manual. Nah, analisis sentimen menggunakan natural language processing atau yang disebut dengan NLP, dan pembelajaran mesin menawarkan solusi otomatis dan efisien. Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi AI untuk memahami sentimen mahasiswa terkait pengalaman mereka, opini atau keluhan mereka terhadap universitasnya. Baik, di sini kami akan menjalankan program kami, dan kami akan memberikan penjelasan mengenai program kami. Yang pertama itu ada info text block. Nah, import ini digunakan untuk menganalisis sentimen teks. Lalu ada import statistik. Nah, import statistik ini berfungsi jika ingin menghitung statistik dari data sentimennya. Lalu ada import ref. Nah, import ref ini untuk pembersihan teks dengan ekspresi regular. Lalu ada import JSON, JS on. Nah, import ini untuk ingin memuat atau membaca file untuk data respon atau hasil analisis nanti. Lalu kami menggunakan kelas, kelas Student Sentiment Analyzer ini untuk menganalisis sentimen teks yang diberikan oleh mahasiswa dan memberikan saran kontekstual berdasarkan kategori seperti dosen, tugas, kuliah, ataupun ujian. Lalu di sini dev init set ini untuk sentimen story-nya ini untuk menyimpan di positif, negatif, dan lain-lain dari analisis sebelumnya. Lalu ada self polarity story ini. Nah, ini itu untuk menyimpan nilai polaritas dari analisis sentimen untuk tracking perubahan secara numerik nanti. Lalu ada set load response database ini, itu fungsi ini dipanggil untuk membuat database respon berbasis konteks. Lalu kami menggunakan fungsi load respon database. Nah, di sini itu database ini adalah kumpulan respon kontekstual berdasarkan kategori keluhan mahasiswa, di mana itu ada dosen, masalah terkaitnya itu dosen, lalu ada tugas, di mana masalah terkaitnya itu tugas-tugas, lalu ada kuliah. Nah, di kuliah ini masalah terkaitnya itu tentang pengalaman perkuliahannya, lalu ada ujian, di ujian ini masalah terkaitnya tentang ujian. Setiap kategori ini dibagi menjadi sentimen negatif dan sangat negatif untuk memberikan respon yang sesuai dengan tingkat keluhan mereka. Lalu ada dev plain text, self text ini digunakan itu untuk membersihkan teks input agar analisis sentimen lebih akurat. Lalu di sini itu untuk menghapus karakter khusus, hanya menyisakan huruf dan angka, lalu menghilangkan spasi yang berlebihan dan mengonversi teks menjadi huruf kecil. Kemudian dev analis sentimen self text. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis sentimen teks dan memberikan klasifikasi yang lebih rinci. Kemudian clean text untuk membersihkan teks masukan menggunakan fungsi tersebut. Kemudian menggunakan text block untuk menghitung polarity, seberapa positif atau negatifnya suatu teks, dan subjectivity, apakah teks lebih bersifat opini atau fakta. Kemudian mengklasifikasikan sentimen ke dalam 5 kategori berdasarkan nilai polarity-nya. Very positif untuk polarity yang lebih besar dari 0,5. Positif polarity-nya di antara 0,1 sampai dengan di bawah sama dengan 0,5. Netral di antara minus 0,1 sampai lebih kecil sama dengan 0,1. Negatif minus 0,5 sampai minus 0,1. Kemudian very negatif
lebih kecil daripada minus 0,5. Kemudian, menyimpan hasil sentimen dan polarity dalam histori untuk pelacakan lebih lanjutnya. Kemudian mengembalikan hasil analisis berupa sentimen. Kategori sentimen seperti positif, ataupun netral ataupun negatif. Kemudian polarity untuk nilai polaritasnya sendiri, subjectivity nilai subjektivitas, kemudian clean text teks yang sudah dibersihkan. Kemudian exception SE itu untuk error handling. Jika terjadi kesalahan saat analisis, fungsi akan menangkap error dan mengembalikan ke fungsi semula. Kemudian define contextual response self text sentiment. Fungsi ini mencocokkan teks dengan kata kunci untuk memberikan tanggapan yang relevan berdasarkan kategori dan sentimen. Mendefinisikan keyword mappings untuk sebagai kategori sebagai dosen, tugas, kuliah, dan ujian. Mencari kecocokan antara kata-kata dalam teks dengan kata kunci dari setiap kategori tersebut. Jika ditemukan kategori yang cocok dan tersedia tanggapan untuk sentimen tersebut di respon database, fungsi akan mengembalikan tanggapan tersebut. Jika tidak ditemukan kecocokan, fungsi memberikan tanggapan default berupa tips umum. Kemudian generate feedback self analysis result. Fungsi ini menghasilkan umpan balik atau feedback yang dipersonalisasi berdasarkan hasil analisis sentimen. Yang pertama itu mengecek apakah hasil analisis valid menggunakan fungsi analisis result. Mengambil kategori sentimen dari hasil analisis, contohnya positif atau netral. Mengambil fungsi find contextual response untuk mendapatkan tanggapan berbasis konteks berdasarkan teks dan sentimen. Kemudian menggabungkan tanggapan berbasis konteks dengan tanggapan umum yang sesuai dengan kategori sentimen. Contoh tanggapan umum untuk very positif yaitu you have a very positive attitude, keep up the great spirit. Dan yang untuk negatif, every challenge is an opportunity to learn and grow. Kemudian menggabungkan tanggapan umum dan berbasis konteks menjadi satu string respon lengkap. Udah segitu aja. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Cikita. Pada bagian ini saya akan menjelaskan adanya generate sentiment summary di mana fungsi ini membuat ringkasan dari riwayat analisis sentimen. Adapun langkah kerjanya ialah memeriksa apakah ada data riwayat. Jika belum ada data, fungsi mengembalikan pesan bahwa tidak ada yang tersedia. Kemudian di sentimen counts-nya yaitu menghitung jumlah kemunculan setiap kategori sentimen, di mana very positif, natural, negatif, dan very negatif. Di sini juga menggunakan metode count untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kategori sentimen di dalam daftar sentimen history. Adapun menghitung rata-rata polaritas, di mana jika ada data polaritas di polarity history, rata-rata polaritas dihitung menggunakan statistik mean. Kemudian ada juga mengembalikan hasil ringkasan, di mana hasilnya berupa dictionary dengan jumlah setiap kategori sentimen dari rata-rata polaritas. Adapun main function-nya ialah untuk menjalankan program dengan interaksi pengguna, di mana langkah kerjanya yakni membuat object analyzer, di mana membuat instance dari kelas student sentiment analyzer. Di bagian print and print student sentiment analysis itu merupakan penampilan menu dan panduannya. Memberikan panduan tentang bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan program. Kemudian di sini ada loop utama untuk input pengguna. Adanya perintah keluar, jika pengguna mengetik exit, maka program akan berhenti. Adanya juga perintah ringkasan, di mana jika pengguna mengetik summary, program akan menampilkan ringkasan sentimen termasuk jumlah masing-masing kategori dari rata-rata polaritasnya. Lagi ke bawah. Di bagian ada result, itu ialah memanggil metode analyze sentiment untuk menganalisis teks yang dimasukkan ke pengguna. Kemudian adanya menampilkan hasil analisis, di mana sentimen, skor polaritas, dan teks yang sudah diberikan akan ditampilkan. Dan terakhir, adanya umpan balik personal, di mana memanggil generate feedback untuk memberikan saran atau motivasi berdasarkan sentimen pengguna. Dan terakhir, program ditutup saat pengguna mengetik exit. Selanjutnya, pembahasan mengenai output akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk output dan inputnya, saya akan menyerahkannya kepada Yajid.
Untuk outputnya ini jika kita mengetik exit, coba type exit. Belum ngomong rupanya, Bah. Untuk outputnya sendiri, yang pertama kita coba untuk mengetikkan exit sendiri. Exit dulu, coba. Kemudian kemudian program akan berhenti secara langsung dan mengeluarkan output, "Thank you for using this program, wishing you success in your study." Coba run lagi. Nah, di sini kita coba masukkan enter your statement, masukkan sembarang summary tentang dunia perkuliahan kalian. Tapi di sini masih berbasis dalam bahasa Inggris ya, karena masih dalam keterbatasan. Coba ketik. Eh, di sini user mengetikkan the wifi in the library is unreliable, which makes it difficult to complete my task. Kemudian di enter, kita lihat hasil outputnya. Di sini yang summary diketikkan oleh user menghasilkan bersifat sentimennya itu netral dengan polarity skor sebesar 0,1. Kemudian dibersihkan clean text dengan seperti huruf-huruf besarnya dihapuskan dan tanda-tanda koma dan garis-garis lurusnya itu dihapuskan. Kemudian ada feedbacknya, stay objective and keep seeking new experience. Coba yang lain. Kemudian itu ada kayak seperti tips dan we hear your concern, here are some general tips. Diberikan beberapa tips oleh AI-nya itu sendiri. Kemudian untuk contoh selanjutnya, di sini user menginput summary dengan the lecture schedule is fine but it could improve for better time management. Analisis result dari kalimat tersebut yaitu dengan sentimen berhasilkan positif dengan polarity score sebesar 0,46. Kemudian kalimat tersebut di clean text menjadi tidak ada huruf besar dan tanda koma yang lainnya. Kemudian mendapatkan feedback seperti your positive attitude will help you grow. Mungkin ini contoh yang terakhir. User menginput summary dengan I think the lectures explanation are unclear. Dengan analisis result sentimennya itu netral dan dengan polarity score sebesar 0. Kemudian di clean text menjadi I think the lectures explanation are unclear. Tanda koma di atasnya dihapuskan. Kemudian menerima feedback, stay objective and keep seeking new experience. Kemudian mendapatkan beberapa tips yaitu always communicate issue with relevant parties, kemudian focus on solution not problems, kemudian utilize available campus resource. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Yazid. Baik, dengan aplikasi ini, pengelolaan pendidikan dapat memperoleh gambaran umum tentang persepsi mahasiswa terhadap pengajaran, materi kuliah, dan interaksi dengan dosen tanpa memerlukan analisis manual yang memakan waktu. Nah, hasil analisis sentimen ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan efisien dalam mengevaluasi kualitas pengajaran, serta meningkatkan komunikasi antara mahasiswa dan pengelola pendidikan. Baik, sampai di sini saja penjelasan mengenai proyek kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.